Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami akan kembali menyajikan ceramah pada hari ini sekaligus ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa yang akan tentunya kembali menemani kita. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, insya Allah hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Kembali kita menyapa seluruh Tribuners di rumah. Nah mungkin untuk tema pada hari ini Pak Ustadz akan sedikit banyak sekaitan dengan bulan suci Ramadan ini sendiri, bagaimana atau mungkin walaupun di luar dari bulan suci Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan obat dari hati yang gelisah gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Jadi para pemirsa, kalau galau hatinya, kita baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan itu salah satu fungsinya adalah syifaa'un, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang susah tidur matanya, berkali-kali ke dokter, ternyata dikasih resep obat tidak ada yang cocok. Karena yang bermasalah bukan fisiknya, tetapi yang bermasalah adalah batinnya, hatinya. Makanya kalau ada orang susah tidur, gelisah tidur, ya baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai seterusnya. Ketika ada orang susah kehidupannya, belum dapat kerja, amalkan surah Al-Waqiah. Ada orang belum dapat jodoh, ya rajin-rajin baca doanya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada syarran kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amalkan ini, insya Allah jodohnya cepat datang. Karena memang Al-Quran sebagai syifa. Yang berikut adalah ketika kita menghadapi anak-anak keras kepala, atau suami keras kepala, bacakan ayat. Apa gaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard tau'aw karha wa ilaihi yurja'un. Insyaallah tunduk. Saya waktu menjabat 2 periode menjadi wakil dekan 3. Cuma itu kekuatan saya. Mendekati mahasiswa, ajak dialog, kemudian kita doakan. Alhamdulillah tunduk. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi ketika hati galau, kembalilah ke Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan ini, harus kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita bisa membedakan mana hak kita, mana haknya orang lain. Karena memang Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai fungsinya sebagai furqan, pembeda. Yang keempat adalah Al-Quran itu fungsinya mau'izah, sebagai nasihat. Jadi 2 nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kan yang menjelaskan adalah ulama, yang menjelaskan adalah ustadz. Itu nasihat yang bisa bicara. Dan ada nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu adalah kematian. Jadi ketika kita melihat orang mati, orang meninggal, mengantar sampai ke kubur, sebetulnya itu adalah nasihat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai mau'izah. Saya kira itu Mbak Susan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ketika hati galau, ketika hati gelisah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh anak muda Tribuners yang mungkin belakangan ini kalau bahasa gaulnya sering galau, patah hati dan seterusnya, obatnya memang semua jenis penyakit, insya Allah obatnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran sendiri, kita juga akan kembali menemukan kedamaian dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini makasih. sudah bersedia kembali menyapa Tribuners dan membagikan ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa
dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.